Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsurun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Baiklah, kita mulai dari ulaika. Ulaika ini artinya mereka itulah. Kita tahu ulaika ini merupakan isim isyarah. Dia masuk sebagai isim yang ma'rifat dan dia jatuh di awal kalimat, maka kita sebut dia sebagai mubtada. Berikutnya alladzina. Alladzina ini artinya orang-orang yang. Ini adalah isim mausul dan dia merupakan khobar dari ulaika. Alladzina isim mausul, orang-orang yang. Kalau ada isim mausul tentu ada silah mausul. Silah mausulnya adalah ishtaraw. Ishtaraw ini adalah merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau dengan fa'il atau pelakunya di situ aid kembali kepada alladzina. Terlihat wawu jamaah di situ yang menunjukkan itu adalah jamak. Ishtaro, orang-orang yang membeli. Kalau kita perhatikan, ishtaro ini memang masuk sebagai fi'il mu'tal ya. Dalam hal ini ishtaro kalau kita tasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka ishtaro, ishtaroya, ishtaro, ishtarot, ishtarota, ishtaroina, ishtaroita, ishtaroituma, ishtaroitum, ishtaroiti, ishtaroituma, ishtaroitunna, ishtaroitu, ishtaroina. Maka terlihat di situ ketika kita menyebut ishtaro dengan fa'il atau pelakunya hum, ishtaro. Lalu kenapa kemudian menjadi ishtarawu? Karena kemudian wasol berlanjut bertemu dua sukun tentu tidak memungkinkan, sehingga yang awalnya ishtaro menjadi ishtarawu. Al-hayata, kenapa harokat akhirnya adalah fathah di bagian akhirnya? Karena dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih objek tentu dia mansubatul asma dan tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya, dibaca al-hayata. Sedangkan ad-dunya merupakan sifatnya dari al-hayata, maka sejatinya ad-dunya harokatnya adalah fathah di bagian akhirnya karena dia juga tapi ngikut naat atau sifatnya dari al-hayata. Tapi kita tahu bahwa alif tidak bisa menerima harokat sehingga fathahnya hanya diperkirakan saja. Bil akhirati artinya dengan kehidupan akhirat. Bi ini adalah huruf jar artinya dengan, dan al akhirati ini adalah isim yang majrur karena bi tanda jarnya terlihat di situ harokat kasroh di bagian akhirnya. Bil akhirati tentu saja dia ta'aluk, dia merupakan penjelas, dia berkaitan dengan fi'il ishtaro yang sudah disebut di depan. Fala artinya maka tidak. Fa ini huruf atof diartikan maka, dan la merupakan la nafiyah atau la yang meniadakan. Yukhaffafu artinya akan diringankan. Yukhaffafu termasuk fi'il yang majhul atau bahasa kitanya adalah fi'il atau kata kerja yang pasif. Penjelasannya akan kita sampaikan di berikutnya. Anhum. Anhum artinya atas mereka. Anhum tentu saja ini adalah susunan jar majrur terdiri dari kata an dan hum. An ini artinya atas, sedangkan hum ini merupakan isim domir yang tentu saja mabni atau tetap
mahalnya dia sebagai isim yang majrur. Kenapa kemudian menjadi anhumul? Karena mim yang sukun bertemu dengan sukun berikutnya tentu tidak diperkenankan, sehingga salah satunya harus diwasol, dihidupkan menjadi anhumul. Berikutnya adalah al-adzabu. Al-adzabu artinya siksa. Al-adzabu ini masuk sebagai naibul fa'il. Kita tahu bahwa ketika fi'il majhul maka tidak ada fa'il di sana, yang ada adalah naibul fa'il atau penggantinya fa'il. Dan naibul fa'il masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, sehingga al-adzabu dibaca harokat akhirnya adalah dhammah karena dia isim yang marfu. Berikutnya adalah wala. Wa ini adalah wawu athof artinya dan la ini merupakan la nafiyah yang artinya meniadakan, sehingga wala dan tidaklah. Hum ini adalah diterjemahkan dengan mereka. Hum merupakan isim dhamir munfasil, dia masuk dalam isim yang ma'rifat, jatuh di awal kalimat, maka hum sebagai mubtada. Sedangkan yunsoruna merupakan khobar. Jadi kita juga tahu bahwa khobar bisa mufrad maupun ghairu mufrad. Dalam hal ini adalah ghairu mufrad yang bukan tunggal, karena di sini tersusun atas fiil mudhari yang majhul bersama naibul fa'ilnya. Yunsoruna, mereka akan ditolong. Sebagaimana yang sudah tadi disampaikan di awal, akan ada penjelasan tentang dua kalimat yukhaffafu dan yunsorun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsorun. Jadi ada dua fiil atau kata kerja yang masuk sebagai fiil mudhari majhul. Dalam hal ini yukhaffafu artinya diringankan dan yunsorun ditolong. Apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul adalah kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang pelaku atau fa'ilnya tidak disebutkan atau tidak dituliskan ataupun kita tidak tahu. Fi'il majhul disebut juga sebagai fi'lu ma lam yusamma fa'iluhu, adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il majhul membuat naibul fa'il atau penggantinya fa'il menjadi marfu atau rofa. Isim yang marfu adalah naibul fa'il atau penggantinya fa'il, sebenarnya adalah maf'ul bih atau objek orang yang dikenai perbuatan. Tetapi karena fa'ilnya tidak ada, maka yang awalnya maf'ul bih menggantikan posisinya menjadi naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Dengan kata lain, maf'ul bih pada fi'il majhul adalah naibul fa'il. Oleh karenanya fa'ilnya tidak ada, maka yang semula maf'ul bih atau objek menempati posisi fa'il dan menggantikan kedudukannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul, merubah fi'il yang aktif menjadi fi'il atau kerja yang pasif? Ada dua ketentuan. Yang pertama adalah untuk fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Ini ketentuannya adalah dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhirnya di kasroh. Sedangkan untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang kita bahas fi'il mudhari. Maka untuk fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, maka ketentuannya adalah dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhirnya di fathah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat contohnya di ayat ini adalah yukhaffafu. Fi'il maklum atau kata kerja aktifnya yukhaffafu ini dari kata khaffafa yukhaffifu. Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya sedang atau akan meringankan. Maka bagaimana cara membuat fi'il majhulnya adalah yang pertama, huruf awal dijadikan berbaris dhammah, yaitu yu. Kebetulan fi'il thulathi majid ini
khaffafa yukhaffifu memang sejak awal sudah yu ya. Maka huruf awal dijadikan berbaris dhamma yakni yu. Yang kedua, huruf sebelum akhir adalah huruf fa dijadikan berbaris fathah sehingga menjadi fa. Fi'il majhulnya menjadi yukhaffafu. Awalnya kan yukhaffifu, sebelum akhirnya ini adalah kasroh, maka ketika dia majhul difathahkan menjadi yukhaffafu yang artinya sedang atau akan diringankan. Sekarang yang fi'il tsulasi mujarrad supaya kita gampang. Contohnya dalam hal ini adalah yunsorun, nasoro yansuru, nasoro fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari yang dalam hal ini sedang atau akan menolong. Bagaimana cara menjadikan fi'il majhulnya adalah yang pertama huruf awal dijadikan berbaris dhammah. Jadi kita awalnya kan yansuru, pasif kan, maka huruf awalnya berbaris dhammah menjadi yu. Kemudian yang kedua, huruf sebelum akhir huruf shad dijadikan berbaris fathah sehingga menjadi so. Maka fi'il majhulnya adalah menjadi yunsoru. Dari kata yansuru itu kalau aktif menjadi pasif atau majhul menjadi yunsoru yang artinya sedang atau akan ditolong. Sekali lagi kita ingat ketentuannya adalah untuk fi'il mudhari dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, huruf awalnya di dhamma dan huruf sebelum akhirnya di fathah. Terkait dengan yunsorun ini, karena naibul fa'ilnya berubah hum, maka berubah menjadi yunsoruna, artinya mereka akan ditolong. Baiklah, secara ringkas bisa kita terjemahkan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu, maka tidak akan diringankan siksa mereka, wala hum yunsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.